Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Besok kini kita akan simak agenda ekonomi, di antaranya adalah dari Asia ada PDB Indonesia secara year on year di triwulan 3. Kemudian juga dari Singapura ada penjualan retail di Singapura secara year on year di bulan September dan indeks manajer pembelian PMI jasa Caixin China di Oktober, dan juga di Korea ada IHK Korea Selatan month on month di bulan Oktober, dan ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur Hong Kong di bulan Oktober, dan juga dari Filipina ada IHK Filipina year on year di bulan Oktober. Sementara dari Amerika Serikat ada data soal neraca perdagangan di bulan September, kemudian aktivitas usaha non manufaktur ISM di bulan Oktober. Kemudian dari Eropa ada pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Dan kita akan simak update dari pembukaan Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Pemirsa, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix di pagi hari ini dengan Nikkei dibuka menguat 1,05% di level 38.453, STI Singapura melemah 0,28% di level 3.562, Kospi Korea melemah 0,78% di level 2.568, kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,12%. Ya, untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Rita Effendi, Investment Consultant, ada juga founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Ibu Rita. Iya, selamat pagi, Pak. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus kali ini. Kalau kita bicara mengenai fokus yang kemudian juga dilakukan oleh investor global, dan apakah ini kemudian juga akan menjadi fokus investor domestik, tentu saja terkait dengan pemilu dari Amerika Serikat yang akan memilih presiden baru begitu ya, antara Donald Trump ataupun Kamala Harris yang akan dilakukan di hari Selasa waktu setempat begitu ya. Dan juga Benar-benar. ini kemudian men-trigger sebuah psikologi ketidakpastian begitu di market Benar. global. Wall Street sendiri kembali melemah. Analisis Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Bu Rita? Kelihatannya memang, ketidakpastian pemilu dari Amerika ini sangat mendominasi pergerakan saham pada, minggu-minggu terakhir ini, dari minggu lalu hingga minggu ini. Jadi memang, orang masih cenderung wait and see karena memang ada beberapa data yang akan keluar minggu ini, seperti, jasa PMI itu tanggal 5, November nanti akan dirilis. Kemudian neraca perdagangan China pekan ini juga akan dirilis karena, itu menjadi data yang penting karena China adalah partner dagang Indonesia. Ini buat market Indonesia sendiri ya. Hmm. Nah, sedangkan untuk Indonesia GDP kuartal 3 juga akan dirilis. Ini menjadi data yang sangat penting karena untuk menunjukkan pertumbuhan atau GDP di kuartal 3 tahun 2024 ini. Kemudian 4 ini yang ditunggu-tunggu oleh semua investor global, yaitu kebijakan suku bunga Fed Fund Rate, yang pekan ini Fed akan mengumumkan kebijakan moneternya untuk mengatur suku bunga kira-kira tuh akan di-cut berapa. Ya. Kemungkinan yang terakhir yang hari ini aku baca, kemarin malam, bahwa prediksi untuk untuk cut suku bunga itu sudah menjadi 100%. Jadi kemungkinan itu akan dipangkas sebesar 25 basis point ke 4,75. Jadi pemangkasan suku bunga itu akan menjadi sentimen positif khususnya pasar domestik Indonesia, karena itu akan membuat rupiah kita lebih menguat dan itu akan membuat juga flow masuk kembali ke Indonesia. Baik, Dan pastinya sentimen pemilu Amerika ya, ini kan dinanti-nanti banget ya sama seluruh pelaku pasar karena ini cukup berimbang untuk Donald Trump maupun Kamala Harris. Tapi walaupun pasar taruhan itu sudah memberikan bet yang lebih tinggi untuk Donald Trump. Jadi ini juga akan menjadi satu hal yang sangat penting untuk Indonesia karena kalau Donald Trump menang pasti semuanya akan lebih berat ya karena dia mempunyai kebijakan proteksionisme, yaitu dia berjanji akan memberikan tarif 20% untuk semua barang masuk ke Amerika. Dan termasuk juga dari China begitu, dan apakah itu Yes. termasuk juga barang-barang dari Indonesia, Bu Ya, Rita? ya, benar. Baik. Semua dia bilangnya gini, semua barang yang masuk atau dia impor itu 20%. Walaupun Mhm. nggak spesifik bahwa ini China, ini apa. Tapi kalau kita Mmm. berasumsi demikian, kalau 20% semua barang yang masuk ke Amerika, termasuk
ekspor Indonesia sebagai tujuan ekspor ke Amerika itu adalah kedua terbesar buat Indonesia. Hmm, Jadi itu juga akan sangat berpengaruh terutama untuk emiten-emiten yang ekspor ke Amerika ya. Itu akan menjadi katalis atau sentimen yang kurang baik ya untuk ya, emiten yang ada ekspor ke sana gitu loh. Karena artinya kalau begitu tarif akan lebih mahal, baik. biaya akan lebih tinggi, demand pasti akan turun ya kalau kayak gitu ya. Baik, terkait dengan biaya impor ini juga nampaknya diberlakukan merata begitu, tidak kemudian diberlakukan sebuah insentif untuk negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh ini belum ada keterangan lebih Belum, lanjut, tapi kemudian itu benar. yang disampaikan oleh calon presiden Donald Trump. Tapi mana yang lebih favorable sebetulnya kalau kemudian kita lihat? Karena kan kalau kita lihat secara historis ketika kemudian Donald Trump memimpin begitu tidak ada Mhm. perang fisik, yang ada memang perang dagang begitu, kebijakan Iya, proteksionisme benar dan lain benar. sebagainya begitu. Tapi Mhm. ketika Joe Biden memimpin, perang kemudian terjadi di Timur Tengah dan ini nyata-nyatanya memberikan pengaruh signifikan terhadap ongkos logistik, yang naiknya juga kemudian Mhm, terhadap, harga jual barang begitu. Nah, kita kemudian benar. akan bahas usai jeda berikut ini, Bu Rita, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.